Sobat Vibrasi Semesta, jangan pernah remehkan visualisasi. Ia bukan sekadar teknik, tapi sihir purba, denyut terdalam dari kekuatan penciptaan. Saat ini, kamu tidak hanya membuka rahasia, kamu sedang membangkitkan bagian dirimu yang selama ini tertidur, Sang Pencipta dalam bayang jiwamu. Ketika kekuatan ini terbuka, hidup yang dulu kamu kenal akan terasa sempit, usang, dan tak lagi cukup. Diamlah sejenak. Heninglah dari dunia luar. Tarik napas perlahan, karena yang akan kamu dengar bukan sekadar pesan, tapi panggilan yang telah lama menggema dalam sunyi batinmu. Ini bukan awal yang biasa, ini adalah gerbang. Dan tak semua diizinkan melintasinya. Tapi kamu adalah salah satu yang terpilih. Bayangkan ini, di balik keheningan benakmu, tersembunyi sebuah ruang rahasia. Sebuah tempat di mana kekuatan abadi menanti untuk dikenali. Bukan karena kekuatan itu tak ada, tapi karena dunia dengan sengaja mengalihkan pandanganmu, membuatmu lupa bahwa ia pernah ada. Ingat, pengetahuan ini tidak pernah ditulis di buku pelajaran, tak disampaikan oleh guru di sekolah, dan tak dibahas dalam ruang kelas manapun. Pengetahuan ini tersembunyi, bukan karena tak penting, melainkan terlalu kuat untuk disebarkan tanpa kesadaran. Sejak kecil, kita dibentuk untuk percaya bahwa kenyataan hanyalah apa yang bisa dilihat dan disentuh. Tapi siapa yang pernah memberitahumu bahwa sebenarnya kitalah arsitek dari kenyataan itu sendiri? Bahwa dunia luar hanya cermin dari apa yang kita bayangkan dan rasakan di dalam. Ada sebuah teknik tua, warisan dari sekolah-sekolah misteri yang nyaris dilupakan waktu. Bukan sekadar metode, tapi kunci untuk membelokkan arah takdir, membongkar batas realita, dan mengaktifkan potensi terdalam jiwa manusia. Teknik ini tak menuntut alat, tak butuh mantra. Hanya satu langkah pertama, menciptakan bayangan dalam benakmu yang begitu hidup, begitu nyata, hingga semesta pun menganggapnya telah terjadi. Di titik itu, keajaiban mulai bergerak. Pintu menuju dunia energi yang tak kasat mata terbuka perlahan. Tapi hati-hati, ini bukan lamunan kosong. Ini adalah bahasa asli semesta. Setiap visualisasi yang kamu bentuk, sebenarnya sedang mengirimkan getaran kuat ke dalam jaringan realita. Dalam doktrin para penjaga rahasia, ini disebut melihat sebelum menjadi sesuatu. Sebuah seni kuno untuk menyentuh masa depan sebelum ia menjelma jadi nyata. Dahulu, teknik ini disembunyikan, bukan karena tak berguna, melainkan karena terlalu berbahaya bila jatuh ke tangan yang belum siap. Bila semua orang tahu, dunia lama akan runtuh. Karena manusia akan membangun kenyataan dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi tunduk pada bentuk-bentuk di luar. Saat kamu mulai menghidupkan bayangan masa depan dalam detail paling halus, seolah-olah semuanya telah terjadi saat ini juga. Tubuhmu merespons, saraf menarik, hormon berubah, emosi mengalir, ladang energi di sekelilingmu mulai bergeser. Ilmu spiritual menyebutnya magis. Ilmu pengetahuan menyebutnya sinkronisasi sistem saraf. Namun, kebanyakan orang terlalu sibuk mengejar kenyataan luar, hingga lupa menyelam ke kekuatan batin yang lebih sunyi, tapi jauh lebih dalam. Teknik ini tak bisa disentuh sekali, lalu ditinggalkan. Ia menuntut keheningan, ketekunan, dan yang paling penting, kehadiran rasa. Sebab semesta tak paham bahasa logika. Ia hanya bereaksi pada getaran. Dan semakin kuat rasa yang kamu pancarkan, semakin cepat semesta membalas dengan kenyataan. Tokoh-tokoh besar, penemu, seniman agung, guru spiritual, bahkan para miliarder, mengaktifkan teknik ini dalam diam.
Mereka tahu, dunia fisik hanyalah cermin dari realita batin. Mereka tak menunggu mukjizat datang. Mereka menciptakan mukjizat itu terlebih dahulu di ruang tak terlihat, lalu membiarkan waktu mewujudkannya perlahan di dunia nyata. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum. Dan kini, kamu berdiri di ambang pemahaman itu. Visualisasi bukan permainan anak-anak. Ia adalah jembatan menuju jati dirimu yang sesungguhnya. Kamu bukan korban dari peristiwa. Kamu adalah sang arsitek di balik semua ini. Dan begitu kekuatan ini benar-benar menyala dalam dirimu, dunia yang lama akan retak dan tak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Ajaran ini telah lama disingkirkan dari sorotan dunia, disembunyikan, dijauhkan, dan disamarkan, seolah-olah tak pernah ada. Padahal, di zaman purba, kemampuan visualisasi dianggap lebih mematikan dari seluruh senjata perang. Karena satu jiwa yang mampu menata pikirannya dengan jernih, dapat mengguncang takdir sebuah bangsa, dapat menggugurkan takhta yang telah lama membatu. Bukan kekuatan fisik yang ditakuti, melainkan kekuatan batin yang sadar. Sebab ketika rahasia ini tersebar luas, tak ada lagi yang bisa dikendalikan dari luar. Maka ia pun dikunci rapat dalam simbol-simbol, diselipkan dalam kisah mitos, dilukiskan dalam karya seni, dituturkan dalam dongeng sebelum tidur, menanti untuk ditemukan kembali oleh jiwa-jiwa yang terjaga. Visualisasi bukan sekadar membayangkan mobil mewah, rumah megah, atau benda-benda lahiriah. Itu hanya lapisan permukaan. Jauh lebih dalam, ia adalah seni suci, kemampuan untuk melahirkan sesuatu dari kekosongan, membentuk kemungkinan menjadi kenyataan, membangun masa depan dari ruang yang belum terisi, dan saat daya ini benar-benar kamu hidupkan, kamu tak lagi menjadi peminta kepada semesta. Kamu menjadi pencipta bersamanya. Kamu tak lagi menunggu keajaiban. Kamu menjadi awal dari keajaiban itu sendiri. Bayangkan, pikiranmu adalah pemancar energi. Ia mengirim gelombang ke seluruh penjuru alam, menembus batas ruang dan waktu, mencari celah untuk mewujud. Semakin sering kamu ulangi gambaran batin itu, jalur energi makin terbuka, makin mudah dilalui. Hingga suatu hari, apa yang dulu hanya bayangan mulai menjadi nyata. Bisa dilihat, disentuh, dijalani. Disitulah sihir sejati tinggal. Bukan di luar, tapi di dalam. Dan itulah warisan jiwa yang perlahan dilupakan manusia modern. Saat mereka lebih percaya pada layar dibanding keheningan, lebih memilih kebisingan dunia daripada suara batinnya sendiri. Namun kamu yang telah sampai di sini, mungkin telah dipanggil untuk mengingatnya kembali. Mungkin kamu pernah mencobanya, membayangkan impian, menumbuhkan harapan, tapi yang datang justru kekecewaan. Perubahan tak kunjung tiba, realita terasa membisu, seolah menolak untuk bergerak. Namun masalahnya bukan pada semesta, melainkan pada dari mana kamu memulainya. Banyak orang membayangkan dari ruang kekurangan, bukan kelimpahan. Mereka menciptakan gambaran indah, tapi dari hati yang mengeluh, aku belum punya. Mereka berdoa, namun dengan getaran takut tak dikabulkan. Mereka bermeditasi, tapi benaknya penuh keraguan. Dan semesta tidak menanggapi kata, ia hanya menjawab getaran. Bayangan yang dibalut cemas akan terbaca sebagai kecemasan, bukan sebagai impian. Harapan yang lahir dari rasa kekurangan hanya akan memperdalam jurang itu sendiri. Visualisasi bukan sekadar tentang apa yang kamu inginkan, tetapi tentang siapa kamu saat membayangkannya. Hanya ketika kamu mampu membayangkan dengan rasa telah memiliki, seolah-olah semua itu telah menjadi nyata kini juga, barulah medan energi semesta mulai menyusun kenyataan baru bagimu. Bukan karena kamu memohon, tetapi karena kamu telah menjadi frekuensi yang selaras dengannya.
Tubuhmu harus percaya lebih dulu, sebelum dunia bisa mengikutinya. Sarafmu, emosimu, detak jantungmu harus menggema dengan realitas baru itu, seolah kamu sudah hidup di dalamnya. Inilah kunci, bukan menunggu kenyataan berubah, melainkan menjadi kenyataan itu lebih dulu. Dan saat kamu berhasil berada dalam ruang vibrasi itu, bahkan hanya beberapa menit setiap hari, semesta akan bergerak. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu sudah menjadi. Kini, kunci itu telah berada di tanganmu. Namun ingatlah, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah fata morgana. Ia tak akan mengubah hidupmu jika hanya disimpan di kepala. Maka inilah saatnya untuk menghidupkan kekuatan itu dalam gerakan nyata. Caranya sederhana, tapi sakral. Setiap hari, temukan waktu hening. Beberapa menit saja, jauh dari kebisingan dunia. Masuklah ke ruang batinmu yang paling dalam. Bayangkan kehidupan yang kamu impikan, bukan sekadar memikirkan, tapi menghidupkannya. Lihat warnanya, dengar suaranya, rasakan kehangatannya, hirup bahkan aromanya. Jadikan gambaran itu hidup. Hadirkah emosi, sukacita, kedamaian, cinta, kebanggaan, seolah semuanya telah terjadi di saat ini juga. Rasakan dengan seluruh keberadaanmu. Dan setelah itu, lepaskan, percayakan, karena benih telah ditanam. Tak perlu kau korek tanahnya tiap hari hanya untuk memastikan ia tumbuh. Izinkan semesta bekerja dalam iramanya, tapi jangan diam. Bergeraklah, ambil satu langkah kecil setiap hari. Sebab visualisasi adalah portal, namun hanya tindakanlah yang membuatmu benar-benar menyeberanginya. Dunia tak bergerak oleh angan, tetapi oleh keberanian untuk menjadikannya nyata. Sobat vibrasi semesta, ketahuilah, dunia batinmu jauh lebih besar dari dunia luar sana. Kamu tak perlu izin siapapun untuk menentukan jalan hidupmu. Semua alat telah diwariskan kepadamu sejak awal kehidupan. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Tetap menjadi korban peristiwa, atau bangkit sebagai penggubah realitas. Hari ini, detik ini, semesta tengah memanggilmu. Ingatlah siapa dirimu sebenarnya, sang pencipta yang sempat terlupa, kini mulai terbangun. Bayangkan, menabur benih di tanah yang dipenuhi kerikil dan batu. Tak peduli seberapa unggul benih itu, ia takkan tumbuh megah jika tanahnya belum siap. Begitulah visualisasi, ia tak dapat bersemi di ladang batin yang masih dibelenggu keyakinan usang. Inilah sisi yang sering dilupakan. Sebelum menciptakan kenyataan baru, kita harus merobohkan tembok lama yang berdiri di bawah sadar. Keyakinan lama itu seperti gema tak henti dalam diri. Aku tak pantas. Hidup ini berat. Rezeki itu sulit. Aku tak bisa berubah. Suara-suara itu bukan dirimu. Mereka hanya bayang-bayang masa lalu, warisan luka, bias dari keluarga, budaya, dan pengalaman yang tanpa sadar kita jadikan identitas. Selama ia menempel erat, setiap upaya visualisasi akan tertahan oleh dinding tak terlihat itu. Maka langkah pertama untuk membebaskan adalah menyadari bahwa kamu berkuasa menggantinya. Kamu bukan korban pikiranmu. Kamu adalah tuan rumah kesadaranmu. Saat engkau mulai membayangkan kehidupan penuh kelimpahan, perhatikan, adakah rasa takut, rasa tak layak, atau keraguan halus yang muncul diam-diam? Di sanalah keyakinan lama bersembunyi, mencengkeram tanpa suara. Namun jangan lawan dengan amarah. Hadapilah dengan kasih. Bisikan lembut dari ruang batinmu. Aku melihatmu, aku menghargaimu, tapi kini aku memilih melepaskanmu.
Dan setiap kali bisikan itu terucap, satu persatu, akar lama mulai tercerabut. Tanah jiwamu menjadi gembur, siap menumbuhkan benih pilihanmu. Ada satu teknik sederhana, namun ampuh, afirmasi dalam keheningan. Dalam kondisi gelombang otak yang tenang, ulangi keyakinan baru. Seperti mantra suci, aku layak menerima kelimpahan. Aku mencintai diriku tanpa syarat. Aku percaya pada perjalanan hidupku. Ulangi, rasakan. Izinkan kalimat itu menetes, menembus, menyusup jauh ke dalam sumur bawah sadarmu. Seperti air yang perlahan melubangi batu, ia tak langsung terlihat, namun bekerja diam-diam. Hingga suatu hari, celah pun terbuka, dan cahaya menyelinap masuk. Setiap keyakinan lama yang pergi membuka ruang bagi realitas baru. Visualisasimu kini mengalir tanpa sekat, tak lagi bertabrakan dengan batin. Sebaliknya, bawah sadarmu menjadi kawan seperjalanan. Ia mendukung, bukan menolak. Ia mengarahkan, bukan menghambat. Dan di titik inilah, keajaiban tak lagi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia hadir karena kamu telah menjadi ruang penerima. Kamu bukan lagi peminta, tapi magnet bagi takdirmu sendiri. Buatkan simulasi kenyataan. Bayangkan, jika seluruh hidup ini hanyalah permainan energi, bukan sekadar metafora, melainkan realitas yang tersembunyi di balik ilusi dunia fisik. Dan engkaulah sang sutradaranya. Engkaulah juga pemeran utamanya. Segala kejadian yang tampak di luar dirimu, entah itu relasi, kesehatan, rezeki, keberuntungan, sesungguhnya hanyalah pantulan dari program getaran yang hidup di dalam pikiran dan batinmu. Dunia luar adalah layar proyeksi. Dunia dalam adalah sumber daya pencipta. Disinilah letak rahasia besar yang selama ini terlewatkan oleh banyak manusia. Visualisasi bukanlah sekadar membayangkan impian. Ia adalah alat pemrograman realitas. Ia adalah instrumen untuk menciptakan simulasi energi yang kelak terwujud sebagai pengalaman konkret. Seperti halnya perangkat lunak mendesain dunia virtual, visualisasi bekerja dengan prinsip yang serupa. Semakin jelas gambaran yang kamu bentuk, semakin kuat emosi yang kamu rasakan. Semakin dalam keyakinan yang mengakar, maka semakin kokoh pula sinyal energi yang terpancar ke medan kuantum semesta. Dan saat energi itu stabil, ia memancarkan blueprint yang ditangkap semesta sebagai cetak biru nasibmu berikutnya. Alam semesta tidak memilah mana nyata, mana hanya ilusi. Ia tidak bekerja berdasarkan logika manusia. Ia merespon satu hal saja, getaran batin yang dominan. Energi mengikuti vibrasi utama yang terpancar dari dirimu. Jika engkau hidup dalam ketakutan, semesta akan menghadirkan lebih banyak hal untuk ditakuti. Jika engkau hidup dalam keyakinan dan rasa syukur, semesta pun mengirimkan peristiwa yang selaras dengan itu. Beginilah cara kerjanya. Bayangkan dirimu telah memiliki apa yang kamu inginkan. Bayangkan tubuhmu sehat. Hidupmu berkelimpahan, hatimu penuh cinta, dan jalan hidupmu dipenuhi kejayaan. Rasakan seolah-olah semua itu telah menjadi nyata sekarang juga. Jangan menunggu dunia luar berubah. Biarkan tubuhmu merespon simulasi ini. Biarkan emosimu menari di dalamnya, dan biarkan pikiranmu menjadi tenang. Ketika tubuh, emosi, dan pikiranmu telah sinkron dalam gambaran itu, maka sesungguhnya kamu telah hidup dalam versi baru dari dirimu, meskipun dunia fisik masih tampak sama. Namun, jangan tertipu oleh penundaan. Getaranmu telah berpindah. Garis waktu yang kamu tuju pun telah berubah arah. Medan kuantum mulai mengatur ulang jalur-jalur kejadian. Peristiwa, pertemuan, peluang, dan bahkan hal-hal kecil yang tampak acak mulai bermunculan sebagai respons terhadap sinyal yang kamu pancarkan.
Inilah bukti bahwa visualisasi bukan ilusi, melainkan mekanika spiritual kuantum yang bekerja di balik layar kenyataan. Bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan modern, para fisikawan telah mengungkapkan bahwa partikel tidak sepenuhnya mewujud sebelum diamati. Dunia fisik menanti pengamat. Ia menunggu makna, perhatian, dan frekuensi untuk bisa lahir sebagai pengalaman. Dalam pemahaman spiritual, visualisasi adalah bentuk pengamatan tertinggi. Ia bukan sekadar melihat dengan mata, melainkan merasakan dengan seluruh jiwa. Ketika engkau menatap masa depan dengan kesadaran penuh dan keyakinan yang tak tergoyahkan, engkau sedang mengundang masa depan itu masuk ke dalam ruang kini. Namun banyak orang gagal dalam proses ini, karena mereka tetap menjalani hidup sebagai figuran. Mereka melihat diri mereka sebagai sosok kecil yang menunggu mukjizat dari luar, berharap takdir berubah tanpa mengubah frekuensi batin mereka. Padahal, inti dari perubahan terletak pada satu hal. Beranilah hidup sebagai pemeran utama, bahkan sebelum naskah kehidupan selesai ditulis. Ketika engkau mulai menjalani hidup dengan kesadaran bahwa dirimulah penggubah kisah ini, maka semestalah yang akan menyesuaikan alurnya. Engkau tak lagi sekadar mengikuti arus, melainkan menjadi arus itu sendiri. Dan di saat itulah, keajaiban bukan lagi hal yang datang dari luar, tetapi menjadi cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Karena kenyataan tak pernah berdiri sendiri, ia hanyalah gema dari energi yang telah engkau pancarkan lebih dulu. Dalam sehari, ada momen-momen istimewa ketika tirai antara dunia fisik dan batin menjadi sangat tipis. Para bijak dan guru spiritual menyebutnya sebagai jam-jam emas, detik-detik penuh keajaiban yang kerap terlewatkan. Pertama, saat engkau baru terbangun dari tidur, pikiranmu masih melayang di antara gelombang alfa dan theta. Kesadaran belum sepenuhnya aktif, dan pintu bawah sadar terbuka lebar. Inilah waktu terbaik untuk menanam visualisasi. Sebab setiap niat akan tertanam seperti benih segar di ladang batin yang belum tercemar logika atau keraguan. 2. Menjelang tidur. Di saat tubuhmu tenang dan kesadaran mulai memudar, bawah sadar siap menerima perintah terakhir sebagai program utama semalaman. Visualisasi dalam damai, dengan rasa syukur dan kebahagiaan, akan beresonansi sepanjang tidurmu, menata realitas melalui getaran tenang yang mendalam. 3. Saat emosi memuncak, baik bahagia maupun terluka, energi batin sedang dalam amplitudo tinggi. Visualisasi yang dilakukan di tengah gelombang perasaan ini memperkuat pancaran energi berlipat-lipat. Saat-saat inilah semesta paling mendengarkan. Gunakanlah momen-momen ini sebagai ritual tersembunyi untuk membentuk kenyataan baru dari dalam dirimu. Perasaan adalah kunci utama dari mantra visualisasi. Tanpa getaran jiwa yang tulus, visualisasi hanyalah sekadar bayangan kosong tanpa energi. Ketika gambaran di benak bersatu dengan getaran emosi yang mendalam, disitulah keajaiban mulai tumbuh dan menjadi nyata. Emosi adalah bahasa batin terdalam yang melampaui kata dan logika. Semesta tidak bergerak berdasarkan nalar semata, melainkan tertarik oleh magnet emosi yang kamu pancarkan. Intensitas perasaanmu yang sesungguhnya menata dan membentuk dunia di sekitarmu. Bayangkan hidup penuh cinta dan keberhasilan yang melimpah. Namun jika di dasar hatimu masih ada keraguan atau rasa tidak layak, yang terpancar hanyalah kegelisahan. Realitamu lahir dari rasa terdalam, bukan hanya citra dalam pikiran. Banyak yang gagal, bukan karena teknik visualisasi yang salah, melainkan karena emosi yang bertentangan. Emosi bukan sekadar nuansa, melainkan energi hidup yang memberi napas pada impianmu. Ketika emosi menyatu dengan visualisasi,
Itu adalah kebangkitan jiwa pencipta. Engkau bukan lagi sekadar pemohon nasib dari luar, melainkan sumber dan pemancar daya cipta yang sejati. Visualisasi bekerja karena segalanya berawal dari dalam dirimu, bukan karena berharap pada sesuatu di luar sana. Jiwa manusia menyimpan kekuatan luar biasa yang sering tertidur dalam batasan semu. Visualisasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan potensi tertinggi itu. Ketika kamu mulai melukis hidupmu dengan getaran imajinasi, bukan hanya takdirmu yang berubah, tetapi kekuatan purba dalam dirimu juga terbangkitkan. Visualisasi pun berubah dari sekadar teknik menjadi napas alami kehidupan yang mengalir dalam setiap langkahmu. Kamu akan menyadari bahwa apa yang kamu bayangkan bukan sekadar impian, melainkan kisah yang sudah digariskan untukmu sejak lama. Ini bukan hanya tentang merancang masa depan, tapi mengulang dan mengaktifkan kekuatan sejati yang selama ini tertidur. Inilah waktu untuk melangkah maju, bukan hanya sebagai pemimpi, tetapi sebagai pencipta hidupmu sendiri. Segala yang kamu cari di luar sesungguhnya bersumber dari dalam dirimu. Ketika kamu mengingat dan mengenal siapa dirimu sebenarnya, semesta pun membuka jalan untukmu. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu dalam hatimu, bagikanlah dengan mereka yang kamu cintai. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar, dan berlanggananlah agar kita tetap terhubung dalam perjalanan kebangkitan kesadaran ini. Bersama, kita ciptakan dunia baru yang bermula dari perubahan dalam diri kita masing-masing. Sobat Vibrasi Semesta, ketika kamu berani bangkit dan menyelaraskan getaran jiwa, dunia pun akan ikut bertransformasi. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasakan energi positifnya. Subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau pertanyaanmu.